Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriani, NIM 192111059 dari kelas HES 3B. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 7. Selaku pemateri kedua, yang pertama saya akan membahas mengenai genealogi pemikiran Hasan Hanafi. Perjalanan intelektual seorang pemikir tentu tak lahir secara tiba-tiba. Ada banyak proses panjang yang melatarinya. Karena bagaimanapun tidak bisa dielakkan. Pengetahuan yang memicu munculnya pemikiran seseorang tak lain merupakan kelanjutan dari pemikiran seorang pemikir sebelumnya. Begitupun dengan yang terjadi pada Hasan Hanafi. Ketertarikannya pada dunia Islam dan filsafat membuat dirinya banyak membaca karya-karya ulama dan filsuf sebelumnya. Sehingga dalam proses itulah terjadi transfer pengetahuan yang kemudian memiliki pengaruh terhadap para pembacanya. Apalagi Hasan Hanafi merupakan tokoh yang giat belajar. Tak heran wawasannya begitu luas. Sebab dirinya memang rajin membaca. Yang kedua, pemikiran Hasan Hanafi. Hasan Hanafi hidup di tengah gejolak konflik dan perang. Tak heran kemudian bila pemikirannya berhaluan kiri, sebab ia secara nyata menyaksikan berbagai macam penderitaan masyarakat lemah. Realitas sejarah yang ia saksikan itu memunculkan keresahan, sehingga akhirnya hal itu mendorong dirinya melahirkan berbagai gagasan revolusioner. Sedikitnya ada 3 pemikiran penting Hasan Hanafi, seperti pemikirannya tentang rekonstruksi teologi kiri Islam dan hermeneutika Hasan Hanafi. Yang pertama, pemikiran kiri Islam Hasan Hanafi. Kiri Islam merupakan salah satu proyek pemikiran Hasan Hanafi yang lahir karena keresahan yang dihadapinya dalam melihat realitas sosial di lingkungannya. Berbagai bentuk penindasan, kemiskinan, dan penderitaan yang dialami rakyat menjadi bumbu munculnya pemikiran kiri Islam. Hanafi menghendaki agama sebagai ruh kehidupan yang mampu mendorong lahirnya kehidupan yang bermartabat dengan semangat pembebasan, kesejahteraan, dan keadilan. Hanafi menyebut bahwa kiri Islam berangkat dari keresahan perbedaan yang satu dalam umat Islam, yakni antara miskin dan kaya, kuat dan lemah, antara penindas dan yang ditindas, antara yang memiliki semua hal dan yang tidak memiliki apa-apa, dan antara orang-orang yang eksis dan yang tidak eksis. Sebagai sebuah agama, Islam memang menghendaki revolusi ke arah yang lebih baik. Revolusi itu harus berarah pada kemaslahatan bersama, bukan saja pada umat Islam, tetapi juga semua umat manusia. Sehingga kelahiran kiri Islam hendak menggerakkan kesadaran kolektif kita bersama sebagai umat Islam. Karena Hanafi tentu berkeyakinan bahwa intelektual itu harus tercerahkan dan mencerahkan, punya kreativitas visioner dan tingkah ideal. Karena tanggung jawab seorang intelektual itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Tantangan umat Islam ke depan semakin besar, butuh keberanian berpikir revolusioner, gaya Hasan Hanafi. Akan keberadaan umat Islam tidak selalu membuntut ke barat atau terjebak dengan berbagai bentuk pemikiran klasik yang sudah tidak lagi kontekstual dengan masanya. Dalam pandangan Hasan Hanafi, orientalisme merupakan imperialisme budaya yang berorientasi memusnahkan budaya Islam dan Timur, yang pada akhirnya hendak menonjolkan budaya Barat sebagai kekuatan yang harus mendominasi ke seluruh dunia. Maka karena itu, kehadiran gagasan oksidentalisme Hasan Hanafi hendak mengaburkan dominasi itu, sehingga umat Islam secara terang dapat membaca agenda Barat melalui orientalisme yang mereka gencarkan terhadap dunia Islam. Umat Islam harus secara mandiri mampu berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus bergantung apalagi sampai mengikuti budaya-budaya Barat. Tentang realitas umat Islam yang harus disikapi adalah keterkungkungan umat Islam dengan pemikiran klasik yang membuat umat Islam sulit berkembang.
sehingga kemiskinan, penderitaan, penjajahan, dan segala bentuk ketidakadilan terjadi. Islam sebagai agama tak mampu menjawab persoalan itu. Umat Islam seperti syahdu dengan realitas masa lalu, sedangkan kenyataan sekarang jauh berbeda. Dengan berbagai analisis di atas nampak bahwa kiri Islam merupakan gagasan revolusioner Hasan Hanafi dalam upaya menyadarkan umat Islam agar bangkit dari berbagai keterpurukan yang mendera dirinya. Fokus dari kiri Islam adalah menggerakkan kesadaran umat Islam agar bangkit dan mampu menyelesaikan semua persoalan tersebut, karena Hasan Hanafi begitu besar impiannya tentang dunia Islam yang sejahtera dan berkeadaban. Yang kedua, hermeneutika Hasan Hanafi. Islam dalam gagasan Hasan Hanafi adalah Islam yang bergerak, Islam yang mampu melahirkan transformasi sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Karenanya dibutuhkan pemikiran keislaman yang hidup, yang selalu bergerak menyesuaikan dengan zamannya. Pada konteks ini kita harus memahami bahwa agama lahir dari wahyu. Tuhan menurunkan Al-Quran sebagai jalan hidup yang harus dipahami secara baik guna mencapai tujuan penciptaan kemanusiaan secara utuh. Al-Quran sebagai teks yang mati tentu tidak akan memiliki makna dalam kehidupan manusia jika tidak ada akal sebagai alat berpikir yang harus menghidupkan teks yang mati itu. Teks Al-Quran itu menyimpan sejuta makna tentang konteks peristiwa yang terjadi pada saat itu, sehingga sangat penting bagi kita jika ingin memberikan konteks yang hidup terhadap ayat Al-Quran, mengetahui konteks teks tersebut. Sebagai intelektual yang beraliran kiri, hermeneutik menjadi bagian dari cara Hanafi dalam membaca teks Al-Quran. Dalam pemahamannya, hermeneutik tidak hanya berarti ilmu interpretasi atau teori pemahaman terhadap konteks teks Al-Quran. Lebih dari itu, hermeneutika merupakan ilmu yang menjelaskan tentang proses penerimaan wahyu Tuhan dari tingkat perkataan sampai tingkat dunia, di mana kemudian ayat-ayat Al-Quran menjadi hidup menerangi jalan kehidupan. Ketiga, yaitu dalam kesadaran praksis. Hasan Hanafi memberikan kritik praksis. Baginya, sebaik apapun hasil interpretasi seorang penafsir, tidak akan memiliki makna apapun jika tidak mampu mendorong manusia bertindak konstruktif. Karena hasil penafsiran harus mampu memotivasi manusia menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Kesempurnaan hidup adalah cita-cita diturunkan kitab suci. Kitab suci menjadi rujukan hidup. Manusia menggantungkan bayangan hidupnya pada kitab suci sehingga menjadi tanggung jawab seorang penafsir untuk melahirkan sebuah pemahaman terhadap kitab suci yang mampu menggerakkan manusia ke arah kehidupan yang lebih baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya akan membacakan rujukan. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Yang kedua, Masduri, intelektual yang tercerahkan. Yang ketiga, Hasan Hanafi, Al-Yasar Al-Islami, paradigma Islam transformatif. Yang keempat, Hasan Hanafi, dialog agama dan revolusi, terjemahan dari tim Pusta Firdaus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.